Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Putri Saada. Saya dari Prodi Ilmu Falak, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan membahas mengenai dispensasi kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, perkawinan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, Undang-Undang Perkawinan baru juga memuat aturan dispensasi perkawinan yang agak berbeda rumusannya dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengertian dispensasi kawin dalam undang-undang memang tidak disebutkan secara rinci. Hanya saja dalam Undang-Undang Perkawinan juga memuat aturan dispensasi perkawinan. Nah, apa sih dispensasi itu? Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun. Prinsipnya, seorang laki-laki maupun perempuan itu diizinkan menikah Nah, pada prinsipnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan itu diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun. Nah, jika ternyata keadaan menghendaki keduanya belum mencapai usia yang dimaksud, maka solusi undang-undang ini dengan sistem dispensasi kawin. Artinya, para pihak dapat mengesampingkan syarat minimal usia perkawinan. Pada pasal 7 ayat 1 disebutkan tentang batasan usia seseorang pria dan seorang wanita dalam melangsungkan pernikahan. Dan dalam ayat 2 menjelaskan jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dalam ayat 1, maka dapat meminta dispensasi kepada pihak pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua. Pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang baru juga menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan yang mendesak. Nah, yang dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang baru juga menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan yang mendesak. Undang-Undang Perkawinan itu menjelaskan bahwa alasan mendesak itu seperti keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan tersebut. Pasal ini sebenarnya memiliki maksud yang bagus, yakni membatasi permohonan dispensasi kawin hanya untuk beberapa alasan tertentu yang dianggap mendesak dan tuntunan yang memberikan bukti-bukti yang mendukung. Menurut Undang-Undang Perkawinan yang membuktikan bahwa usia mempelai pria di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan dari orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Adapun dasar hukum dispensasi kawin, peraturan pelaksanaan yang kedua, dasar hukum dispensasi perkawinan. Peraturan tentang pelaksanaan perkawinan itu telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tentang perkawinan. Nah, termasuk diatur tentang syarat-syarat perkawinan. Nah, salah satu syaratnya adalah ditentukannya batas usia untuk melangsungkan pernikahan, yaitu berumur 19 tahun bagi keduanya. Nah, jika salah satu dari calon mempelai belum memenuhi syarat dari hal usia, maka harus mendapat dispensasi kawin dari pengadilan agama yang mewilayahinya. Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya telah diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilangsungkan sebagaimana mestinya. Namun, bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilangsungkan apabila pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah yang pertama untuk menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non-diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, dan lain sebagainya. Adapun tujuan yang kedua yakni menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak.
Tujuan yang ketiga yakni meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak. Dan yang keempat, untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin. Dan yang kelima atau yang terakhir itu untuk mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di peradilan agama. Nah, langsung saja, makna dispensasi kawin ini adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami istri yang berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.